Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Via Amalia Wiraatmaja. Saya dari kelompok 3 yang beranggotakan ada Ahmad Fauzi. Ingin membahas bab 6 yaitu sentra, klaster, dan produk unggulan. Pengertian sentra industri. Sentra industri mempunyai pengertian suatu wilayah di mana di dalamnya terdapat pengelompokan industri-industri yang sejenisnya atau memiliki kaitan erat di antara industri-industri tersebut. Industri-industri inilah yang mempunyai peranan yang penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Karena sebagian besar jumlah penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik di sektor tradisional maupun modern. Tujuan sentra industri: 1. Mempercepat pertumbuhan industri. 2. Memberikan kemudahan bagi kegiatan industri. 3. Mendorong kegiatan industri yang berkolaborasi di sentra industri. Klasifikasi sentra industri. Sebuah industri sangat erat kaitannya dengan jumlah tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja atau karyawan dapat dijadikan sebagai tolak ukur klasifikasi sebuah industri. Seperti yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik di Indonesia yang menilai sebuah usaha berskala kecil atau besar sesuai dengan jumlah tenaga kerja dan karyawannya. Contohnya seperti tabel di samping, yaitu jenis usahanya ada jumlah tenaga kerja. Usaha mikro ada 1-4 orang, usaha kecil ada 5-19 orang, usaha menengah 20-99 orang. Pengertian klaster. Klaster adalah sekumpulan usaha atas produk barang atau jasa tertentu dalam sebuah wilayah yang membentuk kerjasama dengan usaha pendukung dan usaha terkait untuk menciptakan efisiensi kolektif berdasarkan kearifan lokal guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Manfaat klaster industri. 1. Klaster dapat memperkuat perekonomian lokal. 2. Klaster mampu memfasilitasi reorganisasi industri. 3. Klaster meningkatkan networking antar perusahaan. 4. Klaster memungkinkan menitik beratkan pada sumber daya publik. 5. Klaster meningkatkan produktivitas dan efisien. 6. Klaster mendorong dan mempermudah inovasi. Di sini ada tabel pengelompokan klaster, bisa dipahami sendiri ya teman-teman. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Ahmad Fauzi. Selanjutnya pengertian produk unggulan. Produk unggulan adalah produk yang potensial dikembangkan pada suatu wilayah dengan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia lokal yang berorientasikan pasar dan ramah lingkungan, sehingga memiliki keunggulan kompetitif dan siap menghadapi persaingan global. Kementerian Koperasi dan UKM. Lalu produk unggulan atau komoditi unggulan. 1. Mempunyai daya saing yang tinggi di pasaran, keunikan, ciri spesifik, kualitas bagus, harga murah. Yang kedua, memanfaatkan potensi sumber daya lokal yang potensial dapat dikembangkan. Ketiga, mempunyai nilai tambah tinggi bagi masyarakat perdesaan. 4. Secara ekonomi menguntungkan dan bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan dan kemampuan sumber daya manusia. Yang kelima, layak didukung oleh modal bantuan atau kredit.
Produk unggulan dapat dikatakan unggul jika yang pertama, aspek pasar dan pemasaran untuk memastikan bahwa komoditas yang dihasilkan dapat dipasarkan dengan baik. Yang kedua, aspek teknik dan produksi untuk menentukan kapasitas produksi daerah sekaligus pengendalian kualitas hasil produksi. Yang ketiga, aspek sosial ekonomi dan lingkungan untuk menentukan daya dukung sumber daya ekonomi daerah serta kaitannya dengan lingkungan. Yang keempat, aspek manajemen dan legalitas untuk menjamin kelancaran proses produksi komoditas unggulan. Yang kelima, aspek keuangan untuk memastikan dukungan dana yang cukup bagi pelaksanaan proses produksi. Lalu kriteria produk unggulan. Yang pertama, mempunyai kandungan lokal yang menonjolkan dan inovatif di sektor pertanian, industri, dan jasa. Yang kedua, mempunyai daya saing tinggi di pasaran baik ciri, kualitas maupun harga yang kompetitif serta jangkauan pemasaran yang luas baik di dalam negeri maupun global. Daerah karena melibatkan masyarakat banyak tenaga kerja setempat. Yang keempat, mempunyai jaminan dan kandungan bahan baku yang cukup banyak, stabil dan berkelanjutan. 5. Difokuskan pada produk yang mempunyai nilai tambah yang tinggi baik dalam kemasan maupun pengolahan. Yang keenam, secara ekonomi menguntungkan dan bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan dan kemampuan SDM masyarakat. 7. Lingkungan, tidak merusak lingkungan, berkelanjutan, serta tidak merusak budaya setempat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan mohon ditulis di grup WA. Jika ada salahnya dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.